Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi obat anestesi. Apa saja sih farmakologi obat anestesi itu? Kalau mau tahu, keep on watching. Farmakologi obat anestesi. Jadi kita perlu tahu apa sih pengertian dari anestesi itu. Anestesi adalah suatu kondisi reversibel yang diinduksi oleh obat-obatan anestesi yang menyebabkan pengurangan atau hilangnya respon terhadap rasa sakit atau sensasi lain seperti kesadaran dan gerakan otot selama operasi ataupun prosedur invasif yang lainnya. Jadi anestesi itu terbagi dua, ada anestesi yang umum atau general dan anestesi yang lokal. Pertama-tama kita bahas dulu anestesi umum. Anestesi umum itu adalah keadaan yang membuat tidak sadar yang reversibel. Maksudnya dia dapat kembali seperti semula lagi yang disebabkan oleh obat-obatan anestetik disertai dengan hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh. Selanjutnya apa saja urutan tindakan dari anestesi umum? Yang pertama adalah evaluasi preoperasi dan persiapan. Jadi dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Yang kedua adalah puasa, 3 premedikasi, 4 induksi, yang kelima adalah maintenance, dan yang keenam adalah recovery. Dimulai dengan pembahasan premedikasi. Jadi tujuannya untuk membuat pasien tenang dan tidak cemas. Ada dua pendekatan. Yang pertama farmakologis dengan cara memberikan obat 1-2 jam sebelum dilakukannya operasi. Dan yang kedua adalah pendekatan non-farmakologis. Dokter memberitahu tindakan apa saja yang akan dilakukan kepada pasien nanti agar pasien itu tidak merasa cemas. Contoh obat premedikasi ada beberapa golongan. Yang pertama analgetik narkotik, ada morfin diberikan untuk mengurangi kecemasan, ada peridin menekan tekanan darah dan pernafasan serta merangsang otot polos. Kemudian golongan barbiturat, di sini dia menimbulkan sedasi, tapi barbiturat ini kurang menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, jadi cenderung lebih aman. Terus ada golongan antikolinergik seperti atrofit, diberikan untuk menjaga hiperekskresi kelenjar ludah dan bronkus selama 90 menit. Kemudian ada obat penenang atau tranquilizer, contohnya diazepam. Pada pemberian dosis rendah itu akan bersifat sedatif dan dosis tinggi akan bersifat hipnotik. Jadi anestesi umum dapat terjadi dalam 4 tahap. Yang tahapan pertama adalah induksi. Pada tahapan induksi ini, pasien beralih dari keadaan yang awalnya sadar menjadi tidak sadar. Tahapan yang kedua adalah excitement. Pada tahap ini, kesadaran akan hilang. Jadi kesadaran hilang pada akhir tahap pertama dan menunjukkan tanda-tanda seperti nafas tidak teratur, pupil merlebar, refleks jalan nafas meningkat, ditandai dengan hipersalivasi, batuk-batuk, muntah, laringospasmus, sama refleks laring. Tahapan ketiga yaitu surgical anestesi. Nah, di tahapan ini itu terjadi kehilangan otot dan refleks secara bertahap. Pada tahapan ini tuh pasien tidak sadar sepenuhnya, kemudian pasien juga responsif terhadap pembedahan dan memiliki pernafasan yang lebih teratur daripada tahapan excitement sebelumnya. Tahapan keempat adalah medullary paralysis. Jadi di sini terjadi arest nafas sampai gagalnya sirkulasi. Cara pemberian anestesi umum ini ada bermacam-macam. Yang pertama dengan cara inhalasi. Jadi dia diberikan dimasukkan ke dalam sirkulasi melalui proses pernafasan. Ada yang berbentuk gas seperti nitrous oxide, ada yang volatil, ether, ada yang derivat ether kayak enflurin, isoflurin dan sebagainya. Dengan cara parenteral, jadi dia digunakan untuk tindakan yang singkat atau induksi anestesi. Contohnya ada thiopental sama propofol. Terus ada secara perektal, itu dapat dipakai pada anak-anak untuk tindakan induksi anestesi atau tindakan yang singkat. Obat anestesi umum itu dibagi menjadi 3 grup. Grup yang pertama ada etomidate, propanofol, dan barbiturat. Etomidate adalah senyawa yang mengandung imidazol terkarboksilasi yang secara kimiawi itu tidak berkaitan dengan obat-obatan intravena lainnya. Dia digunakan sebagai untuk menginduksi anestesi. Etomidate ini dia menjadi alternatif sebagai pengganti propofol dan barbiturat, terutama jika sistem kardiovaskular dari si pasien itu tidak stabil. Efek samping dari penggunaan etomidate ini dapat menyebabkan supresi adrenal, pergerakan otot skeletal transien, termasuk mioklanus. Jadi mioklanus ini adalah kondisi di mana tubuh mengalami kedutan atau kejang singkat secara tiba-tiba. Yang kedua adalah propofol.
Obat anestesi kerja pendek yang baik digunakan untuk induksi dan maintenance anestesi. Dia merupakan obat anestesi intravena yang paling sering digunakan. Propofol itu modulator selektif reseptor gamma aminobutyric acid atau GABA. Propofol ini digunakan sebagai obat induksi untuk pemeliharaan anestesi maupun sebagai sedasi. Selain digunakan sebagai itu, dia juga punya efek lain, bisa sebagai antiemetik, antipiretik, antikonvulsan, dan mengurangi konstriksi dari bronkus. Efek samping dari propofol, dia menyebabkan depresi pernafasan hingga hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah barbiturat. Barbiturat ini dia dapat menyebabkan apnu, batuk, bronkospasme, dan depresi pernafasan seperti efek samping yang ditimbulkan dari propofol. Obat anestesi umum grup kedua merupakan analgesik yang signifikan, biasanya digunakan dalam fase maintenance. Obat grup 2 ini memiliki sedikit atau tidak ada efek pada reseptor GABA-A dan efeknya dimediasi oleh reseptor NMDA atau N-metil diaspartat reseptor. Yang pertama ada ketamin yang diinduksi secara intravena. Efek sampingnya itu dapat menyebabkan hipertensi, takikardi, hipersalivasi, hingga bisa menyebabkan halusinasi dan delirium. Kemudian ada nitrous oxide dan siklopropan, dia menyebabkan pusing dan muntah. Kemudian ada xenon, itu tidak memiliki efek samping yang berarti. Reseptor NMDA terletak di spinal cord dan sangat penting dalam modulasi dan pemrosesan nyeri. Ketika neurotransmitter glutamat berkaitan dengan reseptor NMDA, itu menyebabkan masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam neuron postsinaptik, yang kemudian mengaktifkan serangkaian molekul signaling yang menyebabkan sinyal nyeri menjadi meningkat. Sedangkan obat dari grup 2 ini dia selektif menghambat reseptor NMDA yang pada akhirnya mencegah atau mengurangi neurotransmitter nyeri. Obat anestesi umum grup ketiga, dia lebih kuat dalam menghasilkan imobilitas daripada anestesi. Contohnya ada sevoflurane, haloten, enflurane, desflurane, dan isoflurane. Efek samping pada grup ketiga ini menghasilkan penurunan tekanan darah dan cardiac output. Efek samping haloten dapat menyebabkan aritmia jantung dan hepatotoksisitas, dan sevoflurane dapat menyebabkan toksisitas ginjal. Anestesi lokal. Tidak seperti general anestesi lokal ini menghasilkan hilangnya sementara persepsi sensorik, terutama rasa sakit di area tubuh yang terlokalisasi tanpa menyebabkan ketidaksadaran. Jadi, bagaimana obat ini bekerja? Anestesi lokal dapat melewati membran neuron dan mengikat reseptor spesifik pada pembukaan voltage natrium channel, sehingga mencegah masuknya natrium dan mencegah inisiasi dan konduksi potensial ASI yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya sensasi di daerah yang disuplai oleh syaraf. Contoh obat anestesi lokal yang paling sering digunakan adalah bupivikain, lidokain, mepivakain, prokain, dan sebagainya. Obat anestesi lokal ini sangat aman bila digunakan dengan benar. Jika terjadi toksisitas, maka akan menimbulkan penglihatan kabur, sakit kepala ringan, kejang, sampai aritmia jantung. Yang terakhir adalah maintenance anestesi, adalah pemberian obat untuk mempertahankan atau memperdalam stadium anestesi setelah diinduksi. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari farmakologi obat anestesi. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.